Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban baik atas muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan banyak sekali keunggulan yang akan didapatkan oleh seseorang yang serius untuk menuntut ilmu. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, mari kita terus bersabar dalam menuntut ilmu, karena Nabi SAW menyampaikan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berjuang untuk sabar, maka ia pasti akan mendapatkan anugerah sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara motivasi yang seharusnya tertanam kuat di dalam dada kita menghadapi kondisi pandemi yang masih sangat berat ini, yang pertama sekali Nabi SAW berpesan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memudahkan baginya satu jalan untuk menuju surga. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan seorang alim dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu ibaratnya seperti keutamaan cahaya bulan dibandingkan cahaya bintang-bintang yang lainnya. Di dalam hadis juga Nabi SAW mengingatkan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan para nabi. Dan ulama tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Di dalam Islam kita membaca perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama salaf, walaupun juga khalaf, di mana mereka berjuang untuk terus bisa mendapatkan ilmu. Ada yang melakukan perjalanan sebulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang bersedia melakukan perjalanan ke suatu negara hanya untuk bertemu dengan seorang alim untuk mendengarkan penjelasan tentang sebuah hadis dari Nabi SAW. Jika kita selalu mengingat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menuntut ilmu dalam kondisi apapun adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin diabaikan. Allah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah mereka para ulama. Rekan-rekan semuanya, kita semua menyadari bahwa dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, melakukan apapun bukanlah hal yang mudah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, di mana dalam proses belajar kita semua dituntut untuk bisa serius, untuk bisa menyerap apapun yang disampaikan oleh semua guru-guru kita, semua dosen dengan sebaik-baiknya. Belum lagi juga harus menyelesaikan berbagai tugas. Semuanya menyadari bahwa proses belajar jarak jauh sebagaimana yang kita lakukan selama ini itu bukanlah suatu proses yang mudah. Dan demikian siapapun kita, tugas kita adalah untuk terus bersabar menghadapi tantangan era sekarang ini, di mana ilmu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, terlebih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia memilih untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah pada program studi Al-Quran. Bukankah kita semua ingat pesan Nabi SAW ketika beliau menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Maka dari itu tidak mungkin kita bisa mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan berbagai ilmu yang terkait dengan Al-Quran, yang terkait dengan tafsir kepada orang lain, kecuali jika kita serius mempelajarinya dalam kondisi apapun. Waktu tidak pernah berhenti, sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya di dalam Al-Quran hanya ada satu surat, yaitu surah Al-Asr, maka sungguh telah cukuplah Al-Quranul Karim itu. Dalam surah itu Allah menegaskan tentang pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin
untuk hal-hal yang sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Allah pesankan, wal 'asri innal insana lafi khusr. Semuanya akan merugi. Tidak peduli apakah ia berada dalam kondisi yang lapang ataupun ia berada dalam kondisi yang sempit. Jika ia tidak mengisinya dengan keimanan, jika ia tidak mengisinya dengan amal soleh, jika ia tidak mengisinya dengan saling berwasiat, saling berdakwah, saling mengingatkan untuk terus bersabar, untuk terus melakukan kebenaran, maka ia bisa-bisa masuk ke dalam kelompok yang merugi di dalam waktunya. Demikian rekan-rekan, semoga kita selalu semangat menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Semoga usaha kita selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.